Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah pengajian Jumat malam Masjid Namira yang saya hormati, wabil khusus seluruh jajaran takmir dan pengurus yayasan Masjid Namira yang kebetulan hadir pada kesempatan ini. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berkenan menganugerahkan kesehatan kepada kita dan kemudian kita bisa melakukan satu kegiatan majelis taklim pada kesempatan ini yang tentu mudah-mudahan ini memberikan inspirasi sekaligus motivasi kepada kita untuk terus berusaha di dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, materi kali ini sangat berat, sehingga kalau kita lihat nantinya ini ternyata memang tidak semua orang untuk bisa mendapatkan atau bisa melaksanakan materi ini. Materi ini adalah nasihat khusus, bahkan super khusus yang disampaikan Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika beliau menyampaikan nasihat ini atau ketika beliau menyampaikan wasiat ini, itu di saat-saat sangat-sangat sulit dalam perjuangan dakwah dan dalam perjuangan dakwah beliau itu. Di mana kita ketahui tadi sudah disampaikan oleh Pak Jalil bahwa kita sekarang memasuki tahun baru Hijriah 1448. Karena itu sebelum saya lanjutkan materi ini, saya sampaikan selamat tahun baru 1448 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kekuatan dan hidayahnya kepada kita, terus memberikan inspirasi kepada kita untuk tetap berada di jalur yang benar sampai ajal menjemput kita. Bapak sekalian, saya lanjutkan. Jadi ini adalah wasiat super khusus yang disampaikan Nabi SAW kepada sahabat Abu Bakar di situasi yang sangat sulit dalam perjuangan atau perjalanan perjuangan beliau, yaitu ketika hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Jadi kalau kita lihat ada satu penggalan peristiwa ya di dalam perjalanan hijrah Nabi itu, di mana penggalan peristiwa dalam perjalanan hijrah itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi satu-satunya penggalan peristiwa di dalam peristiwa hijrah yang Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya di dalam Al-Qur'an itu adalah penggalan peristiwa yang terkait dengan nasihat beliau kepada Abu Bakar As-Siddiq tersebut. Jadi situasinya waktu itu sangat menegangkan. Rasulullah SAW atas izin Allah Subhanahu wa taala telah mengambil satu keputusan besar, dan keputusan itu bertaruh nyawa. Keputusan itu bertaruh harta. Keputusan itu bertaruh harga diri, yaitu bahwa keputusan untuk hijrah ke Madinah. Dan ma'asyar muslimin, Bapak Ibu sekalian, waktu itu mereka semuanya berangkat secara sendiri-sendiri, ataupun kalau bersama orang itu tidak banyak, ya kan, tidak banyak, 2 orang, 3 orang, 5 orang dan begitu seterusnya. Mereka tidak bisa berangkat secara bersama-sama dan semuanya berangkat secara sembunyi-sembunyi, kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu an yang waktu itu menantang bangsa Quraisy, ya, dan beliau mengatakan bahwa beliau berhijrah ke Madinah. Jadi satu-satunya orang yang diketahui hijrah ke Madinah waktu itu, ya, secara terang-terangan
itu adalah Umar ibnul Khattab. Nah, Rasulullah SAW mengajak Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengambil jalan berbeda, tidak sebagaimana jalan yang dilalui oleh para kafilah ketika mereka ke Madinah. Beliau mengambil jalan zigzag, muter, sampailah ke sebuah gunung yang bernama yang di dalam gunung itu ada satu gua namanya Gua Thur, dan beliau bersembunyi di situ. Bukan bersembunyi ya, beliau beristirahat di situ selama 3 hari 3 malam. Ternyata orang-orang Quraisy ya itu juga memiliki dugaan bahwa Nabi SAW ada di situ bersama Abu Bakar As-Siddiq. Meskipun waktu itu Abu Bakar As-Siddiq atau Nabi SAW telah merencanakan satu rencana yang mereka tidak tahu. Tapi demikianlah skenario Allah Subhanahu wa taala, dan justru disinilah kekuatan nasihat itu. Orang-orang Quraisy itu menduga kuat bahwa Nabi bersembunyi di gua itu bersama Abu Bakar. Situasi yang menegangkan itu digambarkan oleh Abu Bakar seperti ini. Qala Abu Bakar, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghar farafa'tu ra'si fa idza ana bi aqdamil qaum faqultu ya nabiyallah law anna ba'dahum ta'ta abasarahu ra'ana. Qala uskut ya Abu Bakar, ithnani Allahu thalithuhuma. Jadi aku bersama Nabi SAW di dalam gua, maksudnya Gua Thur. Aku tengadahkan kepalaku. Jadi sambil mengintip begitu beliau menengadahkan kepalanya. Fa idza ana bi aqdamil qaum, ya, maka aku dapati kaki-kaki mereka itu persis berada di atasku gitu. Jadi mereka Abu Bakar As-Siddiq ini melihat kaki-kaki mereka, orang-orang kafir Quraisy persis di atas Gua Thur tersebut. Gua ini tidak besar, gua ini kecil, dan gua itu juga cukup lama tidak dihuni orang. Ya, cukup lama tidak dihuni orang gua itu gitu. Fakultu, maka aku mengatakan, kata Abu Bakar, ya Nabi Allah, lau anna ba'dahum ta'ta abasarahu ra'ana. Wahai Rasulullah, andaikan salah seorang dari mereka melihat ke bawah, ya, niscaya mereka akan melihat kita. Jadi seandainya ada satu di antara mereka yang melihat ke bawah, ya, diluk begitu, maka kita akan ketahuan wahai Rasulullah, kira-kira begitu. Qala, Rasulullah bersabda, ini yang saya kira penting untuk kita ketahui karena ini adalah tema besar kita sekarang. Uskut ya Abu Bakar. Ya kira-kira wallahu alam, saya tidak tahu waktu itu Rasulullah seperti apa posisinya. Mungkin beliau dengan mengatakan gitu kan, ya, diam wahai Abu Bakar, ithnani Allahu thalithuhuma gitu. Kita memang berdua, akan tetapi Allah ketiganya. Ya, akan tetapi Allah ketiganya. Ya, jadi sekalian, saya perlu menyampaikan pada kesempatan ini adalah salah satu situasi sulit yang dialami Rasulullah SAW dalam perjuangan atau dalam perjalanan hijrah beliau. Ini situasi yang sulit gitu ya. Di dalam riwayat lain, ya saya kira saya terbiasa menggunakan pendekatan ini. Kalaupun tak ada cerita itu ada basic landasannya gitu ya. An Anas anna Abu Bakar haddatsahu, dari Anas, maksudnya Anas bin Malik, Abu Bakar telah bercerita kepadanya, maksudnya kepada Anas. Qala, ya, Abu Bakar mengatakan, qultu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fil ghar. Jadi kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam gua, maksudnya Gua Thur ya. Lau anna ahadahum nadhara ila qadamaihi la absarana tahta qadamaihi. Seandainya salah seorang dari mereka memandang ke arah kedua telapak kakinya, niscaya dia akan dapat melihat kita berada di bawah kedua telapak kakinya itu. Jadi mungkin saya mempraktekkan ya, saking jelasnya itu begini. Seandainya ada salah satu di antara mereka ya yang sedang mencari Rasulullah itu kemudian melihat ke bawah begini, itu mereka bisa melihat Nabi dan Abu Bakar di situ. Kira-kira seperti itu. Saking gampangnya ya untuk bisa diketahui di mana letak persembunyian Nabi dan Abu Bakar. Qala, ya,
Kemudian Abu Bakar mengatakan faqala, maka Nabi bersabda, ya Abu Bakar, ma dhannuka bitsnaini Allahu tsalitsuhuma. Jadi wahai Abu Bakar, apakah dugaanmu tentang dua orang sedangkan yang ketiganya itu adalah Allah? Maksudnya adalah dalam pikiranmu Abu Bakar, kita ini dua orang, tapi ketiganya itu adalah Allah. Maksudnya ketiganya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan melindungi kita berdua. Sekalian, ketika Nabi mengatakan seperti itu, Nabi juga belum tahu apa bentuk perlindungan Allah. Ya, ketika Nabi mengatakan seperti itu, Nabi juga belum tahu bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka. Ya, dan Nabi SAW sudah tidak berbicara tentang daya upaya atau tata cara kemanusiaan. Misalnya, tenang Abu Bakar, ya nanti kalau seandainya mereka melihat kita, maka kita akan lompat, kita akan hendak, ya, karena itu sudah tidak mungkin lagi. Itu sudah tidak mungkin dilakukan. Kenapa? Karena yang mengejar Nabi itu bukan 1-2 orang, puluhan orang. Kenapa? Karena mereka berlomba-lomba untuk bisa memenangkan sayembara yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Barang siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, itu akan dikasih hadiah 100 ekor onta. Ya, 100 ekor onta. Dan onta yang baik, Bapak sekalian, harganya itu bisa 100 kali lipat daripada harga seekor sapi yang baik. Gitu ya. Artinya mereka berlomba-lomba untuk itu. Jadi yang mengejar Nabi SAW itu macam-macam, ya, sudah dari yang pragmatis sampai yang ideologis gitu. Mengejar Nabi gara-gara Nabi merusak tatanan sesembahan mereka, atau ada yang mengejar Nabi karena mereka ingin mendapatkan 100 onta itu kalau mereka berhasil menangkap Nabi SAW hidup atau mati. Sehingga situasinya tidak mungkin Nabi ini kemudian akan bisa lari kira-kira kalau ketahuan kira-kira seperti itu. Maka Nabi tidak menyampaikan itu. Nabi tidak menyampaikan, tenang Abu Bakar, nanti kalau mereka melihat kita lompat dan kita lari gitu. Enggak. Nabi SAW istilahnya sudah menyampaikan kepada Abu Bakar tentang satu keyakinan, di mana keyakinan itulah yang harus dimiliki seorang mukmin ketika dia berada di saat sulit. Keyakinan apa? Keyakinan akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, keyakinan akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun dia tidak tahu. Nabi tidak tahu pertolongan Allah nanti itu akan seperti apa. Perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka berdua itu nanti akan seperti apa? Itu tidak tahu. Ya, Nabi SAW tidak tahu. Saat itulah turun ayat sekalian, surat At-Taubah ayat yang ke-40. Ya, ini yang saya katakan di awal tadi, inilah satu-satunya ya penggalan peristiwa hijrah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, di surat At-Taubah, surat yang ke-9 atau nama lainnya adalah surat Bara'ah, ya, surat yang ke-9 ayat yang ke-40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahullah id akhrajahul ladzina kafaru tsaniyatnaini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudil lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim, yang artinya kurang lebih, kalau kalian semua tidak menolongnya, maksudnya tidak menolong Nabi, faqad nasarahullah, maka Allah Subhanahu wa taala telah menolongnya. Id akhrajahul ladzina kafaru tsaniyatnaini, ketika orang-orang kafir mengusirnya dalam kondisi dia itu dua orang. Idhuma fil ghar, tatkala keduanya berada di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, saat itu dia mengatakan kepada saudaranya, kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih wahai sahabatku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi,
Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan sakinahnya kepada Nabi, wa ayyadahu bijunudil lam tarauha, dan mendukungnya atau membantunya dengan bala tentara yang kalian tidak melihatnya. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Wa kalimatullahi al-ulya, dan seruan Allah atau kalimat Allah itu yang tinggi. Wallahu azizun hakim. Nah, sekalian, di poin inilah atau di ayat inilah kita coba untuk melihat diri kita masing-masing seandainya mengalami situasi sulit itu seperti apa yang harus kita lakukan. Sebagaimana Abu Bakar secara khusus didrive oleh Rasulullah dengan satu nasihat pendek. Ya, nasihat itu adalah la tahzan innallaha ma'ana. Bapak sekalian, ya, kalau saya sedang memberikan nasihat kepada anak saya misalnya dalam kondisi muda, ya, misalnya ketika ada satu anak saya yang mau ujian misalnya gitu ya, kemudian saya akan hadapi dia, saya sampaikan, kamu harus rajin nak ya, belajarlah yang baik, berdoalah yang banyak, sholatlah tahajud, is okay. Ya, saat itu adalah situasi biasa, mau ujian dikasih nasihat. Ini dalam situasi sulit, dalam kondisi pertaruhan nyawa, diberikan nasihat. Ya, diberikan nasihat. Ya, ini yang saya kira menjadi penting untuk kita semuanya. Dan kadang-kadang ada situasi-situasi sulit yang kita alami Bapak sekalian, yang saat itu kita butuh nasihat. Meskipun tidak semua orang dalam situasi sulit itu bisa dinasehati. Orang dalam situasi sulit itu yang dibutuhkan apa? Solusi. Ya kan? Misalnya ada orang kelaparan datang ke tempat kita itu. Kemudian orang itu kita nasihati, sabar ya yang lapar gitu ya. Mau dia. Yang dibutuhkan itu adalah nasi yang harus dia makan. Sama seperti situasi ini. Yang dibutuhkan oleh Abu Bakar waktu itu, yang dibutuhkan Nabi dan Abu Bakar waktu itu adalah jalan keluar. Tapi demikianlah ideologi Islam itu bekerja. Ya, itu yang saya kira penting. Ada satu situasi sulit di mana saat itu orang didewasakan karakternya, ya, didewasakan karakternya, ditanamkan nilai-nilai kebaikan kepadanya sehingga dia memiliki daya tahan yang cukup untuk bisa menghadapi situasi sulit itu. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita akan mengalami masa-masa itu, dan memang tidak gampang orang dalam situasi sulit itu kemudian menerima nasihat. Tidak gampang, ya kan? Tidak gampang orang dalam kondisi sulit, dalam kondisi repot dinasehati, itu tidak gampang. Tapi sekali lagi demikianlah ya, ayat ini memiliki kekuatannya itu. Jadi di saat dalam kondisi sulit seperti itu, Abu Bakar mengatakan bahwa situasinya sudah tidak mungkin, wahai Rasulullah, kalau seandainya mereka melihat kita ke bawah, niscaya mereka pasti akan mengetahui kita. Rasulullah SAW mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan gelisah, Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Ya. Jadi jangan bersedih, jangan gelisah, Allah bersama kita. Bapak sekalian, kenapa kalimatnya jangan bersedih, jangan gelisah? Karena situasi sulit itu mesti menghadirkan kesedihan. Ya kan? Situasi sulit itu akan menghadirkan kegelisahan. Gak ada orang dalam situasi sulit itu kemudian gembira. Gak ada orang dalam situasi sulit itu kemudian, ya kan, dia bersuka cita. Ya. Orang dalam situasi sulit itu yang akan hadir di tengah-tengah dirinya adalah kesedihan, kegelisahan. Kesedihan dan kegelisahan itu biasanya akan menghadirkan kepanikan. Kesedihan dan kegelisahan itu akan menghadirkan kebingungan. Orang sedih itu, ya Bapak sekalian, biasanya itu akan bingung. Ya, orang sedih itu biasanya akan panik. Orang sedih itu biasanya kehilangan roadmap dan peta jalan. Ya kan? Orang sedih itu biasanya kehilangan roadmap dan peta jalan. Maka biasanya orang yang mengalami kesedihan itu karena situasi sulit yang dia alaminya, itu biasanya
tidak tahu harus berbuat apa untuk bisa melaksanakan kelanjutan perjalanan hidupnya. Nah, disitulah Rasulullah SAW memberi nasihat kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih wahai saudaraku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Kata-kata Allah Subhanahu wa taala bersama kita itu minimal ada 3 hal. Ya, perlu kita renungkan baik-baik nih sekalian, karena tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah mengalami situasi sulit. Ya, nggak ada satupun di antara kita yang hidup kita itu linier, ya, terus menanjak sebagaimana keinginan kita. Banyak waktu-waktu kehidupan kita ini seperti gelombang, ya, kehidupan kita ini seperti kita naik turun lembah, naik gunung dan turun lembah. Demikianlah memang kehidupan ini itu. Dan betapa mudahnya ketika kehidupan kita ini dalam posisi naik, kita nggak perlu nasihat, kita pasti akan siap menghadapinya. Tapi begitu situasi kehidupan kita itu turun, disitulah mental kita juga ikut turun, disitulah spiritualitas kita juga ikut turun, disitulah mental kita juga ikut turun, ya kan? Makanya innallaha ma'ana itu pertama-tama adalah keyakinan akan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dalam situasi sulit itu yang perlu ditanamkan kepada seseorang itu. Kenapa? Ya karena kita muslim, karena kita mukmin. Seorang mukmin itu harus selalu sambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya yang terkait dengan pertolongan yang kita inginkan. Dan itu sebabnya kenapa di dalam setiap sholat kita mesti berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ada banyak kondisi di mana orang atau kita sendiri atau orang-orang yang ada di sekitar kita sudah tidak mampu lagi memecahkan masalah kita. Ya kan? Ada banyak itu. Ini makanya saya ingin mengulang-ulang, Bapak sekalian, saya juga beberapa kali sudah saya sampaikan ini, dalam situasi sulit jangan gampang-gampang kita curhat kepada orang itu. Ya, kepada orang dalam arti orang luar gitu ya. Dalam situasi sulit jangan gampang-gampang curhat kepada orang. Kenapa? Karena orang yang kita curhati itu belum tentu akan bisa turut menyelesaikan masalah kita. Bahkan seringkali biasanya yang kita curhati itu masalahnya lebih banyak daripada masalah kita. Ya kan? Sementara kita sudah terlanjur menyampaikan aib kita, sudah terlanjur menyampaikan aurat kita. Ya, seorang laki-laki misalnya, ya, dia curhat kepada temannya yang laki-laki tentang kondisi keluarganya. Yang istri saya begini dan seterusnya, dan temannya sudah mengetahui semua aib yang ada di keluarganya, tiba-tiba temannya mengatakan, oh cek lumayan kon ngono tok yo, aku luwe teko iku gitu. Ya kan? Sudah enggak ngasih solusi kepada kita, sementara aib kita sudah diketahui oleh dia itu. Makanya sekalian, saya mungkin yang sama sekali gak setuju bahwa curhat itu separuh penyelesaian masalah. Enggak setuju saya. Ya. Tidak setuju saya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak sekalian, ya, adanya thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Dalam situasi sulit yang dibutuhkan seorang mukmin itu adalah thiqahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tahu terhadap apa yang terjadi pada dirinya, dan Allah juga Maha tahu apa yang sebetulnya kita butuhkan itu. Ya, apa yang sebetulnya kita butuhkan itu. Dan dari sinilah maka di dalam rukun iman itu ada iman kepada takdir. Ya, ada iman kepada takdir, dan itu rukun iman yang keenam. Iman kepada takdir ini Bapak sekalian itu ternyata tidak gampang. Ya, sehingga ketika orang itu benar-benar beriman kepada takdir, ada satu hal yang mesti harus dia yakini, bahwa kita sebagai manusia itu hanya tahu apa yang kita inginkan, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu
apa yang sebenarnya kita butuhkan. Ya. Itu poin penting yang pertama tentang masalah iman kepada takdir. Yang kedua, Bapak sekalian, iman kepada takdir itu tetap mengikuti sunnatullah. Dalam arti orang itu berikhtiar, orang itu berusaha. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hasilnya. Dan terkadang hasil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu tidak sebagaimana yang kita inginkan. Karena sekali lagi Allah yang Maha tahu apa yang sebetulnya kita butuhkan. Ya. Baru saja bulan yang lalu ya, kita memperingati Idul Adha, di mana di situ ada satu rukun Islam yang bernama haji. Di mana rukun haji itu, Bapak sekalian, di mana haji itu di antara wajib-wajib haji atau rukun haji itu ada yang namanya sa'i. Ya, dan sa'i itu ya salah satunya adalah untuk mengenang apa yang terjadi pada Hajar yang bolak-balik Safa Marwah untuk mencari air. Ya kan? Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan air itu persis ada di samping telapak kakinya Nabi Ismail. Apa pelajaran pentingnya? Pelajaran pentingnya Bapak sekalian, orang itu kalau memang harus mendapatkan hasil dari sebuah keinginan, itu ya sa'i dulu. Sa'i itu maknanya adalah berusaha. Dan ketika kita lihat ternyata usaha yang dilakukan Hajar itu keluarnya nggak di situ hasilnya, keluarnya di tempat lain. Kalau sekarang ini posisi Ismail itu ada di samping ya yang dekat dengan Hajar Aswad. Di bawah dulu itu sumur Zam-Zam itu ada di bawah, ada di bawah agak keluar sedikit di bawah Hajar Aswad, lurus Hajar Aswad itu keluar dikit, di bawah itulah air. Sa'i itu ada di Safa Marwah. Jadi kita bisa melihat bagaimana upaya Hajar bolak-balik sa'i Safa Marwah, hasilnya muncul di dekat Hajar Aswad. Demikianlah kehidupan itu. Seringkali apa yang kita usahakan hasilnya nggak nongol di situ, tapi hasilnya di tempat yang lain. Tapi yang pertama-tama penting untuk kita ketahui dari Hajar itu adalah bagaimana usaha beliau yang terus-menerus untuk bisa mendapatkan air, dan bagaimana keyakinan beliau bahwa air itu nanti akan datang. Nggak tahu bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mendatangkan air itu, karena waktu itu untuk mendatangkan air itu sesuatu yang sangat-sangat mustahil. Daerah gersang, ya, tidak ada empang, tidak ada kali, ya, tidak ada sungai, tidak ada itu semuanya. Ya, tumbuh-tumbuhan juga tidak ada. Sehingga munculnya air di situ itu sangat-sangat mustahil. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala itu. Itu yang kedua. Jadi harus ada kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ats-tsiqatu billah. Dan yang ketiga, Bapak sekalian, ini yang sering kita dengarkan itu ya. Betapa dalam situasi sulit seperti itu kita harus tetap berpegang teguh pada satu kaidah di dalam Al-Quran. Apa kaidah itu? Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Di situ Allah tidak mengatakan sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Tidak. Tapi firman Allah adalah sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bukan setelah kesulitan, bersama kesulitan. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan satu kesulitan buat kita, saat itu juga Allah Subhanahu wa taala juga telah menyediakan kemudahan buat kita. Itu yang harus kita yakini, dan itulah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar. La tahzan innallaha ma'ana. Artinya dalam situasi itu Allah sudah menyediakan kemudahan. Cuma kita belum tahu apa kemudahannya itu, kan begitu kan? Ya. Sekalian, makanya setelah itulah kita tahu akhirnya apa kemudian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka berdua ini. Yang pertama, fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Allah Subhanahu wa taala
menurunkan sakinah, menurunkan ketenangan kepadanya. Ya, maksudnya adalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam riwayat lain Allah menurunkan ketenangan kepada Abu Bakar. Kenapa ketenangan ini penting? Karena waktu itu Rasulullah SAW sedang melakukan satu proyek besar, yaitu hijrah ke Madinah. Jangan sampai situasi sulit yang beliau alami saat itu mengganggu roadmap perjalanan beliau ke Madinah. Ya kan? Makanya harus ada ketenangan. Dengan ketenangan itulah kemudian pikiran beliau bersih, ya, jernih maksud saya. Dengan ketenangan itu pula hati beliau bersih, dan kemudian bisa menatap perjalanan hijrah berikutnya itu dengan tenang. Kenapa Bapak sekalian? Karena begitu dalam situasi sulit, ketenangan itu hilang, maka biasanya orang itu tidak tahu apa yang harus dilakukan berikutnya. Ya, tidak tahu apa yang harus dilakukan berikutnya. Begitu pula lah dalam kehidupan kita ini. Begitu kita mengalami kondisi yang sulit, seolah-olah pintu keluar untuk bisa kita jadikan solusi itu sudah tidak ada lagi di depan mata kita. Dan itu tidak boleh terjadi. Karena begitu itu terjadi dan kemudian kita merasakan tidak ada solusi, akhirnya menggumpal di dalam pikiran kita, muncullah berbagai macam penyakit-penyakit kejiwaan yang sekarang ini banyak terjadi. Stres, histeria, depresi, dan penyakit-penyakit yang lain, di mana penyakit-penyakit itu muncul biasanya disebabkan adanya ketertutupan kemungkinan adanya jalan keluar atas kondisi sulit yang dialami seseorang. Nah, sekalian, fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinahnya kepada beliau. Gitu. Ketenangan inilah yang akhirnya menjadikan Rasulullah SAW menatap perjalanan hijrah berikutnya itu dengan lapang, dengan tenang, tanpa dihantui oleh kebingungan, kesedihan, dan kegelisahan. Nah, Bapak sekalian, saya sangat-sangat meyakini kita ini, keluarga-keluarga kita ini kan punya jalan hidup. Memang jalan hidup kita itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Jalan hidup kita itu adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga untuk bisa menuju ke sana, maka hari-hari inilah yang kita lakukan. Bagaimana cara kita mengkondisikan keluarga kita, bagaimana cara kita mendidik anak kita, bagaimana kita mencari nafkah, bagaimana cara kita menghidupi keluarga, dan seterusnya. Itu kan roadmap, peta jalan untuk bisa sampai kepada ihdinas siratal mustaqim, atau bisa sampai kepada wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam perjalanan mencari nafkah itu biasanya ada godaan. Dalam perjalanan mencari nafkah kita akan mengalami kesulitan, di mana kadang-kadang kesulitan-kesulitan itu menjadikan kita berhenti, bahkan menjadikan kita terpeleset, bahkan menjadikan kita jatuh, dan kemudian kita tidak bisa bangun lagi. Tidak boleh seperti itu. Seorang mukmin, ya kan, adalah orang yang tahu persis bahwa dalam perjalanan hidup itu akan terjadi keterpelesetan. Seorang mukmin tahu persis bahwa untuk meniti peta jalan itu akan jatuh suatu ketika. Ya, tahu persis seorang mukmin seperti itu. Tapi pada saat yang sama, seorang mukmin, orang-orang beriman juga tahu persis bagaimana dia bisa bangkit dari keterpelesetannya dan bagaimana dia bisa bangkit dari kejatuhannya. Nah, makanya nanti tolong dilihat di dalam Al-Quran, kalimat sakinah, ya, kata sakinah itu selalu disematkan kepada kesulitan demi kesulitan itu. Ya, sakinah disematkan ke dalam perang di surat Al-Fatah. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan sakinah kepada kaum mukminin. Kapan atau terjadi peristiwa apa saat itu ketika surat Al-Fatah diturunkan?
itu terjadi yang namanya Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Nah, makanya saya tidak tahu sekalian, di dalam Al-Qur'an juga sakinah itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di ayat tentang pernikahan. Ya. Saya tidak tahu persis, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu persis apa maknanya, tapi ada salah seorang penceramah mengatakan kenapa kata sakinah yang biasanya di dalam Al-Qur'an itu dikaitkan dengan perang, kok di sini dikaitkan dengan pernikahan? Ya kan? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, ya kan? Jadi kata sakinah itu ditaruh di ayat tentang nikah itu. Ada seorang penceramah mengatakan, saya juga tidak tahu benar atau salah gitu ya, karena pernikahan itu ketika tidak beres itu bahayanya melebihi perang. Satu. Yang kedua, ya sekalian, di dalam pernikahan itu juga bisa terjadi perang, dan perang yang terjadi di pernikahan itu seringkali lebih sulit cara mengatasinya. Dan kemudian terjadilah naudzubillah min dzalik berbagai macam persoalan yang terkait dengan pernikahan. Itu sebabnya kenapa sakinah itu sangat-sangat penting di dalam pernikahan. Karena sakinah di dalam pernikahan itulah nanti yang akan menjadikan pernikahan itu benar-benar bisa menjadi jalan seseorang untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama, fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Yang kedua, wa ayyadahu bi junudin lam tarauha. Dan Allah Subhanahu wa taala membantunya dengan bala tentara yang tidak terlihat oleh kalian. Sekalian, ini ada peristiwa atau ada tafsir dari ayat ini begini bunyinya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas. Saya ingin katakan bahwa ada yang mengatakan hadis ini dhaif, tapi ada yang mengatakan hadis ini hasan. Dan di antara yang menyampaikan hadis ini hasan adalah seorang ahli hadis yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Ibnu Katsir. Ya. Dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan begini. Ya, famarru bil ghar. Ya, fara'u ala babihi nasijal ankabut. Faqalu law dakhalaha huna lam yakun nasijal ankabut ala babihi famakatha fihi thalatha layalin. Mereka melewati gua itu, maksudnya orang-orang Quraisy itu mereka melewati gua itu, dan mereka melihat di pintunya itu ada sarang laba-laba. Mereka berkomentar, andai Muhammad masuk gua ini tidak mungkin ada sarang laba-laba di pintu gua ini. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tetap tinggal di gua itu selama tiga hari. Ya, sekalian, Allah Subhanahu wa taala membantu beliau, ya kan, dengan bala tentara yang kalian tidak melihatnya, kira-kira seperti itu. Ya, dan itu yang dimaksud adalah para malaikat. Dan di dalam riwayat hadis ini kita juga tidak tahu wallahu alam bisawab apakah ini kerjaan malaikat atau tidak, tapi ini gua kecil. Gua tidak besar, ya kan? Dan al-ankabut, laba-laba ketika membuat sarang itu butuh waktu lama. Tidak cukup 1-2 hari, berhari-hari. Ya, kira-kira seperti itu. Sehingga orang-orang Quraisy itu ketika melihat gua itu ada sarang laba-laba, di pintu gua itu ada sarang laba-laba, nggak mungkinlah di dalam ini ada manusia gitu. Itu ya, di dalam ini ada manusia, tidak mungkin. Kenapa? Karena di pintu gua itu ada sarang laba-laba. Ya, jadi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong beliau dan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, di pintu gua yang kecil itu ada sarang laba-laba, sehingga tidak mungkin di dalam gua itu ada orang. Karena laba-laba itu membuat sarang itu butuh waktu lama. Yang pertama. Yang kedua, sarang laba-laba itu adalah sarang yang paling rapuh. Diuncali kerikil gitu misalnya, itu sudah berantakan itu sarang. Makanya di surat apa itu? Al-Ankabut ya.
Ayat yang ke-40 atau 41 ya, saya agak lupa itu ya. Coba dicek nanti. Ya. Fa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Serapuh-rapuhnya rumah itu adalah rumahnya laba-laba. Serapuh-rapuhnya sarang itu adalah sarang laba-laba. Ya. Saya langsung saja kita cek aja ya. Biar kita tidak mengira-ngira, karena ini adalah Al-Quran, surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ya. Jadi surat yang ke-29 ayat yang ke-41, betul ya. Allah berfirman di ayat itu, matsalul ladzina ittakhadhu min dunillah kamatsalil ankabuti ittakhadhat baita. Ya, perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, ya kan? Kamatsalil ankabuti ittakhadhat baita. Itu persis seperti laba-laba yang membuat sarang. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Dan sesungguhnya serapuh-rapuhnya sarang, serapuh-rapuhnya rumah itu adalah rumah laba-laba. Jadi artinya Ibu sekalian, ya, kok kemudian laba-laba seperti itu ada di pintu gua? Ya berarti di dalam ini tidak ada orang. Ini sarang laba-laba itu sarang yang rapuh kok. Ya, diuncali kerikil aja berantakan, kira-kira kan begitu. Ya. Apa ya laba-laba itu bahasa Jawanya ya? Kemelandingan ya. Kemelandingan. Jadi di dalam gua itu ada sarang laba-laba di pintu gua itu. Itu ya yang pertama, tafsir yang pertama dari ayat tadi. Tafsir yang kedua ini disampaikan oleh Imam Al-Baghawi di dalam buku tafsirnya, yang dimaksud dengan wa ayyadahu bijunudil lam tarauha, yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala itu membantu mereka, membantu beliau berdua ya dengan bala tentara yang kalian tidak melihatnya. Yang dimaksud itu adalah wahumul malaikatu nazalu yasrifuna wujuhal kuffar wa absarahum an al-au ya jadi alqau ar-ru'ba fi qulubil kuffar hatta raja'u ya. Jadi ini waqila al-qurru'ba fi qulubil kuffar hatta raja'u. Mereka adalah para malaikat yang turun memalingkan wajah orang-orang kafir dan penglihatan mereka sehingga tidak melihat beliau. Ada yang mengatakan Allah menyematkan rasa takut di hati orang-orang kafir sehingga mereka kembali. Jadi artinya ya yang dimaksud itu adalah para malaikat yang dihadirkan Allah Subhanahu wa taala di situ tanpa sepengetahuan orang-orang kafir. Untuk apa? Untuk bisa memalingkan wajahnya orang-orang kafir itu sehingga mereka tidak mendeteksi gua itu lagi. Atau ya yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala menyematkan atau memberikan rasa takut kepada mereka sehingga mereka segera meninggalkan tempat itu. Bapak Ibu sekalian, apapun penafsiran ayat ini ya, wa ayyatahu bijunudil lam taroha, dalam situasi sulit orang itu sering mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya, saya yakin kita juga mengalami hal seperti itu dalam waktu-waktu tertentu. Ketika tawakal seseorang kuat, keyakinan akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepadanya itu kuat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya dari jalan yang tidak disangka-sangka, bahkan di luar perhitungan dia. Di luar perhitungan dia. Saya sangat-sangat meyakini banyak di antara kita atau mungkin semua kita pernah mengalami situasi itu. Ya, itulah fungsi la tahzan innallaha ma'ana. Ya, untuk menghadirkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang tidak disangka-sangka itu. Ya, pertolongan Allah yang tidak disangka-sangka itu. Dan ada situasi itu. Meskipun orang telah jelas penghasilannya. Misalnya kalau kita tanya siapa orang yang baku penghasilannya tiap bulan, ya ASN misalnya. Rizkinya kan sudah jelas dalam satu bulan itu segitu dan seterusnya. Tapi kita nggak tahu dalam perjalanan itu terjadi apa.
yang akhirnya tiba-tiba rezeki itu tidak kita dapatkan sesuai dengan angkanya, ya, atau tiba-tiba ada situasi yang lain di mana kita mendapatkan rezeki yang di luar apa yang kita perhitungkan sebelumnya. Begitulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu bekerja, sering datang kepada seseorang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya, apalagi dalam situasi sulit. Ya, makanya sekalian, inna ma'al usri yusra itu penting untuk kita miliki sebagai satu keyakinan, karena pada dasarnya kita ini sedang melakukan apa yang menjadi skenario Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini sedang menjalankan apa yang menjadi skenario Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kenapa orang itu tidak boleh mencela situasi yang dia alami. Tidak boleh, dan semua kita tahu itu. Ya, tidak boleh orang itu mencela takdir yang dia alami. Karena kita tidak tahu. Jangan-jangan yang kita cela itu justru sesungguhnya adalah sumber keberuntungan kita. Ya kan? Jangan-jangan yang kita cela itu adalah sumber keberuntungan kita. Ya. Jangan-jangan yang kita sesali itu sumber keberuntungan kita. Ya, saya masih ingat, enggak saya lupakan sampai sekarang itu. Mungkin dulu kita masih ingat ada pesawat namanya pesawat Adam Air. Pesawat Air Asia dari Surabaya ke Malaysia. Ya. Saya agak lupa ke Malaysia atau ke Singapura waktu itu. Ada satu keluarga mau berlibur, tiba-tiba dia ketinggalan dan pesawat sudah berangkat. Ya, akhirnya dia bawa pulang tuh kopernya, ditaruh di dalam ruang tamu, dia nggak sempat masuk, duduk aja di kursi sambil menyesali kenapa dia terlambat. Tiba-tiba dia melihat TV, pesawat itu kecelakaan dan semua orang meninggal. Lihat, apa yang dia sesali justru menjadi sumber kegembiraannya itu. Kan nggak tahu kan situasi seperti itu kan? Wah iya, alhamdulillah aku gak berangkat. Akhirnya kan begitu. Ya, jadi apa yang dia sesali, apa yang dia sudah membentak-bentak kantor itu. Ya, bahkan gimana kok saya ditinggal, kenapa nggak berangkat, masa nggak bisa, itu pesawat masih ada di situ. Iya Pak, tapi pintu sudah ditutup. Kan aturan pesawat kan begitu kan? Begitu gate ditutup, pintu pesawat ditutup, udah nggak bisa kemudian dibuka lagi. Aturannya seperti itu. Ya, sehingga dia nggak jadi berangkat, pulang sambil ngomel-ngomel dan seterusnya, berada di ruang tamu, nggak dimasukkan itu kopernya. Jam 9 dia lihat TV itu. Ya. Jam 9 dia lihat TV bahwa kecelakaan yang mau dia tumpang itu kecelakaan, ya, dan pesawat yang dia tumpang itu kecelakaan dan semuanya meninggal. Ada satu situasi Bapak Ibu sekalian, justru yang kita sesali, justru yang kita cela itu malah menjadi sumber kegembiraan kita. Kita nggak tahu. Wa ayyadahu bi junudin lam taroha. Jangan sekali-kali kita mencela takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara kita ketika anak kita ujian terus nggak lulus, nggak ada. Mesti kepingin lulus, ya kan? Tapi ternyata kadang-kadang tidak sebagaimana yang kita inginkan. Jangan kita cela situasi itu. Ya, istilahnya kalau kita kaitkan dengan peristiwa ini, ndek-ndek aneh itu ya yang kita alami sehari-hari itulah gitu. Ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi al ulya. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah dan firman Allah itulah yang tinggi. Ya, sekalian, kita perlu tahu realisasi ayat ini itu 8 tahun kemudian. Jadi artinya Fathu Mekah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, sekalian, itu Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan inspirasinya di ayat ini, di mana ayat ini terjadi pada tahun 1 Hijriah dalam perjalanan Rasulullah SAW ke Madinah itu. Ya,
Kan kita lihat kemenangan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara paripurna itu kan terjadi ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. 8 tahun kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Rasulullah SAW dalam sebuah peristiwa yang mengharu biru yang bernama penaklukan kota Mekah, yang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang penaklukan kota Mekah ini di 2 surat. Yang pertama surat Al-Fatah, ya. Jadi yang pertama adalah surat Al-Fatah, surat yang ke-48 kalau saya tidak salah, dan yang kedua adalah surat An-Nasr, idza jaa nasrullah, dan seterusnya itu. Artinya sekalian, bahwa yang diperjuangkan Nabi itu agamanya. Yang diperjuangkan Nabi itu agamanya, bukan dirinya. Artinya kalau itu kaitannya dengan kita, jangan sekali-kali musibah yang terjadi di kita itu kemudian menggerus agama kita. Gitu. Jangan sampai terjadi situasi sulit yang kita alami ini kemudian menjadikan agama kita itu mengalami penurunan kualitasnya. Meskipun ini sering terjadi, ya kan? Biasanya yang akan tergerus dalam diri seseorang ketika terjadi musibah itu adalah agamanya, ya. Dan tergerusnya agama itu biasanya diawali oleh turunnya kuantitas maupun kualitas pelaksanaan agamanya, ya kan? Mas yo sholat bendino ya butine kena musibah gak sholat gitu ya. Dalam kondisi rumit, dalam kondisi sulit, dalam kondisi gelisah, orang tidak akan konsentrasi dalam ibadahnya. Dan itu artinya ibadahnya itu mengalami penurunan. Dan itu artinya ibadahnya itu mengalami degradasi. Kalau kita kaitkan dengan musibah yang terkait dengan takdir Bapak Ibu sekalian, saya sering mengatakan, kenapa di dalam Al-Quran maupun hadis, ya, itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kalimat-kalimat yang harus diucapkan seseorang ketika terjadi musibah, yang kalimat-kalimat itu berfungsi untuk memutus mata rantai kesedihan, untuk memutus mata rantai penyesalan. Di ayat misalnya, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepada Allah kami akan kembali. Untuk apa itu? Salah satu fungsinya itu untuk memutus mata rantai kesedihan, untuk memutus mata rantai kegelisahan, untuk memutus mata rantai kebingungan. Orang terkena musibah itu bingung, orang terkena musibah itu sedih. Apalagi yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang Dia cintai. Tapi Allah berfirman, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah orang itu tidak boleh sedih ketika terjadi musibah? Boleh, tapi sedihnya jangan berkepanjangan. Itu akan merusak jiwanya, itu akan merusak hatinya, dan seterusnya itu akan merusak fisiknya sendiri. Ya, akan merusak fisiknya sendiri. Di dalam hadis misalnya, Rasulullah SAW bersabda ketika terjadi musibah, ucapkan qaddarallahu wa masya'a fa'al. Allah telah mentakdirkan dan kehendak Allah itulah yang berlaku. Titik, udah. Mudah-mudahan dengan kalimat-kalimat seperti itu mata rantai kesedihan ini tidak terlalu panjang dan agar segera terputus, yang istilahnya anak sekarang kita segera move on untuk bisa menapaki penggalan-penggalan atau jalan hidup kita berikutnya. Karena itu Bapak sekalian, tidak ada musibah yang paling berat melebihi musibah yang melanda agama seseorang. Ya, musibah-musibah dunia itu menjadi kecil bagi orang-orang yang beriman. Hal-hal yang dia miliki itu hilang, itu kecil dibanding yang hilang itu adalah keimanannya. Ya kan? Dibanding yang hilang itu adalah keislamannya. Maka mungkin nanti bisa dicek ya, Rasulullah SAW itu Bapak Ibu sekalian biasa sebelum menutup majelis itu beliau berdoa. Doanya itu panjang.
ada 10 permohonan. Ya, ada 10 permohonan. Dan ini adalah permohonan, kalau saya tidak salah, ini adalah permohonan yang ke-8 dan ke-9. Nanti bisa dilihat di dalam hadis itu. Sekarang ini kan gampang ya, ada AI, ada internet dan seterusnya, kita gampang. Ya, lihat sini, Bapak sekalian. Wala taj'al musibatana fi dinina. Dan janganlah engkau jadikan musibah kami ya Allah itu menimpa agama kami. Artinya jangan sampai ketika terjadi musibah ya Allah, kemudian yang tergerus itu adalah pelaksanaan ajaran agama kami. Jangan sampai ketika musibah itu terjadi ya Allah, kemudian yang hilang itu adalah iman kami. Kira-kira seperti itu. Wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Dan janganlah engkau jadikan dunia ini sebesar-besar cita-cita kami dan batas maksimal pengetahuan kami. Bahwa ada yang lebih dari dunia itu, gitu. Ya, ada yang lebih dari dunia itu, yang tidak lain adalah akhirat. Ketika batas kemampuan keilmuan seseorang itu sampai kepada akhirat, berarti dia akan berusaha untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan demi kebahagiaan akhiratnya. Ya, saya tidak tahu persis Bapak sekalian, karena ini hanya Nabi yang tahu, wallahu a'lam bishawab, dan kita juga diperintahkan untuk menirunya. Apakah karena ini sehingga doa yang paling banyak, doa yang paling sering dibaca Rasulullah SAW itu adalah Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.